Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Oke, kita bertemu lagi di hari Kamis dalam kegiatan bimbingan klasikal. Bimbingan klasikal. Oke, sebelum kita masuk di kegiatan, alangkah baiknya kita diawali dengan berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan hari ini diberi kelancaran dan diberikan ilmu yang bermanfaat serta keberkahan. Amin. Ayo, siapa di sini yang mau memimpin doa? Mana KM-nya? Mana ya? Sini. Mana, coba acukan tangannya. Siapa? Oke. Silakan dipimpin doanya. Sebelum apa ini? Kegiatan klasikal. Sebelum kegiatan klasikal, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Doa dimulai. Dalam hati. Doa selesai. Alhamdulillah ya, kita tadi diawali sebuah doa. Mudah-mudahan apa yang jadi doa hari ini Allah kabulkan. Selanjutnya, sebelum kita mulai ke sesi berikutnya, Ibu mau absen terlebih dahulu. Yang dipanggil namanya silakan acungkan. Oke, Abdal Hidayah. Oke, hadir ya. Alan hadir. Alfat sakit. Sudah berapa hari Alfat sakit? Baru kali ini, Bu. Baru hari ini sakitnya. Oke, Anissa Febrianti. Arifin. Ada Arifin. Aufa. Baria. Ada kabar Baria? Baria sakit ya? Sudah berapa hari Baria sakit? Baru hari ini. Oke, Dimas. Dista. Oke, hadir Dista. Kemudian Vira. Hayati. Oke, Hilma. Ila. Keza. Lela. Muhammad Randy. Udah keluar ya? Ada, Bu. Di kelas, Bu. Nggak pakai alat olahraga. Oh, ada tapi. Ada. Oke. Padahal nggak apa-apa kesini aja. Muhammad Sutandi. Muhammad Ramadhani. Sama, Bu. Bang Randy. Sama. Muhammad Kahfi hadir. Reno hadir. Mustafiatul hadir. Naira. Nifa hadir. RA itu apa? Raden. Ratu Ayu Alia. Oke. Rafiudin, Rafi, Rahmat Abdullah, Raihan, tadi Raisa, Rifki. Oke, Rifki Hidayat, Rini, Saiful Bahri, Sahna sakit. Oke, Salwa, Sarah, Sarma, Wirda. Oke. Kita doakan semoga teman-teman di sini ada 3 ya, 3 teman kalian yang hari ini tidak masuk, semoga lekas sehat. Ingat, kalau sudah 3 hari wajib dijenguk. Kalau masih 1 hari boleh kalian cukup telepon saja ya, tanya kabarnya. Oke, hari ini sebelum lanjut ke kegiatan materi, kita buat kesepakatan kelas dulu ya. Kita buat kesepakatan pada saat kegiatan layanan klasikal. Oke, kesepakatan yang pertama apa? Oke, tidak bermain handphone. Nanti akan ada waktunya kalian bisa menggunakan handphonenya masing-masing. Siap ya? Yang kedua, tidak apa? Tidak berisi. Artinya semuanya fokus. Di sini yang jadi senternya Ibu. Nanti akan ada waktunya kalian menjadi senternya. Yang berikutnya apa lagi kesepakatannya? Hah? Jangan apa, Saiful? Oh, nggak jadi. Oke, ada lagi.
Coba kira-kira apa yang menjadi kesepakatan kelas hari ini, kelas klasikal hari ini? Jangan makan. Oh iya, tidak makan dan minum. Yang terakhir boleh Ibu nambahin? Bisa mengikuti kegiatan dengan aktif. Ya, bisa semuanya? Bisa. Nah, yang pertama tadi apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang terakhir? Itu kegiatan dengan Oke, karena sekarang kalian pakai baju olahraga, berarti memang harus aktif. Oke, terima kasih. Sebelum mulai kita ada ice breaking dulu ya. Siap ya? Oke, di meja kalian di tengah, coba disimpan di tengah. Di meja kalian sudah ada lollipop. Ya, sudah ada lollipop ya. Ya, belum mulai. Tapi itu terlalu depan ya. Agak coba cari posisi yang semuanya sama jaraknya biar adil. Adil, oh iya benar itu adil banget. Ya. Oke, semuanya instruksinya dengerin baik-baik. Konsentrasi dimulai. Oke. Sikap. Sekat. Sikap. Sekat. Sikap. Kita coba sekali lagi tadi uji coba. Oke, ini beneran serius. Yang dapat lagi itu yang boleh makan nanti. Yakin? Siap. Konsentrasi dimulai. Oke, siap. Sekat. Sekat. Ikut. Sekat. Ikut. Sekat. Ikut. Sekat. Sekat. Sudah siap mengikuti materi? Oke. Nah, pada kegiatan klasikal hari ini, materi yang akan Ibu berikan ke kalian yaitu berkaitan tentang melalui apa? Sebelumnya ada yang udah tahu belum? Atau pernah mencoba tes ini? Belum pernah ada? Oke, berarti ini yang pertama ya. Kalian akan mencoba mengenali potensi kalian melalui sebuah tes yang namanya tes Holland-Riasek. Tes Holland-Riasek itu tentang apa, potensi apa? Nanti, tunggu dulu. Oke, sebelumnya untuk potensi kalian udah paham belum dengan potensinya masing-masing? Sedikit. Udah, ini kelas berapa? Kelas 12 masih belum paham potensi? Udah. Ada yang udah, ada yang belum. Nah ini potensi yang akan kita gali itu yang potensi yang berkaitan dengan minat, bakat, karir. Kalian kalau kelas 12 berarti kemana sih arahnya? Harus mulai apa? Ya ke depan. Ya, berarti sudah harus ada gambaran Masa depan. Oke. Selanjutnya, nah, tujuan layanan klasikal ini ada 2 tujuan. Yang pertama adalah peserta didik mampu mengenali potensi melalui asesmen Holland-Riasek. Yang berikutnya yang kedua yaitu peserta didik mampu merencanakan karir di masa depan yang sesuai dengan minat dan karakteristik. Keren nggak?
Karir kalian sudah direncanakan yang disesuaikan dengan minat dan karakteristik. Kalau ini sudah tercapai, kalian nanti pada saat bekerja bukan hanya sekedar mencari uang saja, tapi kalian mendapatkan sebuah kebahagiaan. Kenapa? Karena sudah sangat sesuai. Bener nggak? Benar. Di luar sana banyak banget yang kerja cuman hanya dilakukan hanya karena bukan karena kesenangan, ke hobi, kesukaan itu nggak ada. Mereka menyampingkan itu semua hanya gara-gara kalian itu jangan seperti itu. Biar betah dan nyaman. Oke, berikutnya. Nah, pada layanan kasih kali ini ada 4 tahapan. Yang pertama ada kita singkat itu dengan ARKA, aktivitas, refleksi, konseptual serta aplikasi. Jadi dalam kegiatan layanan kasih kali ini kita akan menggunakan metode ARKA. Jadi enggak yang cuma ibu memberikan materi saja, tapi semuanya kalian akan dikemas dalam sebuah aktivitas. Kemudian nanti akan ada refleksinya, kemudian nanti ada konseptualnya, dan yang terakhir ada aplikasinya. Nah, pada aktivitas yang pertama kita akan menggunakan sebuah aplikasi. Kemudian yang berikutnya nanti di refleksi akan ada diskusi hasil asesmennya. Yang konsepnya nanti tentang materi karir, mengenali potensi karir di masa depan. Yang terakhir nanti ada sebuah aplikasi. Nah, sekarang silakan kalian keluarkan HP-nya masing-masing. Hotspot? Hey, ini penting loh ininya. Tesnya penting banget buat kalian dan bermanfaat. Ayo. Sok. Hotspotnya ada yang ini. Aduh, kayak gimana sih? Ayo, silakan kalian masuk ke link yang sudah disediakan. Bisa? Nah, udah masuk. Nah, setelah masuk, silakan kalian isi form registrasinya dulu. Ada nama, ada email ya, ada alamat email. Kemudian kalian buat passwordnya dulu. Kalau ada yang susah boleh ke depan buat scan 1 orang 2 orang boleh. Kalau ada yang kesulitan karena jauh boleh ke depan, nggak apa-apa. Yuk. Sok, ayo siapa? Ada yang susah, mengalami kesulitan untuk scan-nya? Coba. Nah, sok silakan diisi daftar dulu ya. Kalian masuk di registrasi pengguna terlebih dahulu. Bisa nggak? Bisa. Coba ke depan. Udah? Coba. Nah, sok diisi. Ini nanti hasilnya bisa kalian pakai pada saat kalian mau memilih jurusan kuliah ataupun nanti pada saat kalian mau melamar sebuah pekerjaan. Nah, ketika kalian sudah selesai regis, silakan kalian masuk
Depan aja nggak apa-apa. Ayo, sok ke depan. Boleh, mau ke sini atau ke layar dulu. Ke situ. Kelihatan banget. Sok boleh. Udah? Nah, selanjutnya nanti tunggu dulu, kita kerjakannya bareng-bareng. Yang sudah login nih sampai yang selamat datang Hilmafiani itu jangan dulu apa-apa, disimpan dulu, ditunggu dulu. Nah, kalau udah ada tulisan selamat datang Hilmafiani, terus ada umur kan? 17 tahun 7 bulan, perempuan. Jangan dulu lanjut. Kita kerjakannya bareng-bareng. Bisa? Yang lain lupa nih kamu. Pastikan semuanya sudah login regis dulu, lalu nanti lanjut login. Dah, ini udah ya, udah. Mana ini kok? Yang ini udah nih kelompok ini. Ini udah belum? Gak bisa. Coba dibantu dulu. Oke, login ya. Ini yang kelompok depan udah selesai, sok lihat. Kameranya kenapa? Udah semuanya? Nih, udah. Oke. Belum ini. Ya. Cetak buku di sini namanya. Ini udah, mana yang udah? Ya login mana? Lupa. Allah Mas Soli, ingin sendiri. Kita coba beban kamu. Nah, oke. Ayo, mana udah ini? Udah. Kenapa bisa lupa password? Udah semuanya? Berapa orang lagi yang belum? Kita tunggu ya, yang lainnya ya. Hah? Ingat passwordnya. Udah semuanya? Biasa udah. Masa di email? Enggak, masih bikin baru. Bukan dari email yang tadi. Yang tadi kamu kan bikin ada password terus confirm password itu. Bukan email, bukan tadi email. Sampai yang barusan.
ya sandi yang kalian buat pada saat regis? Iya. Nah, kan udah semuanya. Mana yang belum? Udah. Satu lagi. Saya dulu Kak. Udah semua. Udah semua. Udah. SMA 10. SMA yang 10 Pandeglang. Bukan profil. Lahir tanggal berapa? Berapa tahun berapa? 8 bulan. Nah, pendidikannya SMA. Alhamdulillah enggak Mas. Tanggal 20 Mei kan? Ini yang passwordnya apa? Nah, silakan masuk lagi ke email yang sama. Oke semuanya? Oke sekarang udah semuanya? Udah siap? Silakan kalian mulai yang tes minat karir dulu. Lihat hasil. Adakah yang paling bawah? Yang pertama dulu ya, tes minat karir. Silakan kalian klik, lihat hasil. Berikutnya, udah? Udah. Langsung mulai tes minat karir. Tes minat karir ada kan? Udah. Klik. Mulai. Mulai tes minat karir mulai. Siap. Ayo tuh. Ya atau tidak tinggal jawab ya tidak aja. Sesuai dengan diri kalian ya. Harus sesuai banget, jadi fokus, yang serius intinya.
udah selesai? Udah? Dua-duanya? Reno? Kan kalian langsung lihat tes hasilnya. Nah, ini harus di screenshot semuanya. Ingat-ingat ini hasil nih kayak ini contoh hasil tes minat karir. Hai Muhammad Reno, terima kasih telah melakukan tes minat karir. Berikut adalah hasil dan rekomendasi karir dari kami. Nah, coba dibaca dulu, bener nggak, sesuai nggak menurut Reno? Yang dari atas. Baca dulu. Sesuai nggak menurut Reno? Benar. Nah, di screenshot, bisi lupa. Nah itu, soalnya ada kecenderungan itu ada 3 tipe kecenderungan. Udah, coba langsung menunjukkan tugas dan hasil. Kalau tes ini, kalau nggak salah ada 3 tipe. Ya itu kan yang pertama tadi kecenderungan yang pertama tadi apa? Investigatif. Nah profesinya nanti ini nih yang sesuai dengan investigatif. Tokoh ininya ini yang kedua itu kamu sosial. Nah, di screenshot yang sosialnya. Kemudian yang ketiga, nah ini, bener kan? Nah, dibaca dulu sosial kayak gimana. Itu ada 3 kecenderungan tipe karakter minat karir kalian. Sosial screenshot. Terus yang kedua apa tadi? Enterprising, wirausaha. Yang ketiga realistik. Di screenshot semua hasilnya. Ya, udah ya semuanya. Udah lihat hasilnya sekarang. Reno udah terus yang kesiapannya. Nanti kalau udah selesai lanjut ke yang kesiapan. Yang di backup. Baca sesuai nggak, ada kesesuaian nggak dengan benar-benar cita-cita kalian? Apa sama udah ada hasilnya? Nah, udah di screenshot semuanya. Kayak gini nah. Ya, kalau bisa itu di print, disimpan, ya didokumenin ini buat hasil asesmen kalian bahwa kalian itu karir yang sesuai itu, ya itu sesuai dengan minat karir kalian. Ya, itu benar. Benar nggak hasilnya? Nah, udah. Nah, sekarang baca ini. Kamu tuh pengen kerjanya itu hasilnya. Benar nggak? Nanti ada pilihan karirnya di situ. Benar? Benar nggak? Sesuai nggak? Iya. Kan itu ada 3 kecenderungan minat ya. Ada yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Di antara yang ketiga ada satu yang sesuai banget. Kalau kesiapan kerjanya dan coba hasilnya ya. Itu di screenshot itu hasil kalian. Udah semuanya? Ya. Yang ini aja, yang hasil ini aja. Oke, bagi yang sudah, silakan kalian lihat hasil tesnya, mulai dari hasil tes minat
dengan kesiapan kerja. Lalu kalian baca dari yang minat itu kan ada 3 kecenderungan ya, tipe karakter karir. Silakan dari 3 itu kalian mana yang paling sesuai dengan kalian. Pasti ada satu yang sesuai. Bener nggak? Iya, paham udah. Yang kesiapan kerjanya udah dibaca. Oke, ibu minta 1-2 orang menjelaskan atau membacakan hasil tesnya yang betul-betul sesuai banget dengan diri kalian. Coba Reno, berdiri ya Ren. Sini Ren, di sini di tengah Ren. Oke, gimana Ren hasilnya Ren? Sini. Yang sangat sesuai dengan. Siap. Oke, jadi hasil minatnya dijelasin. Siap. Jadi menurut tes riset Holland, Reasek Holland, mereka yang berkepribadian sosial cenderung suka membantu orang lain, berinteraksi dan berbicara. Mereka peduli pada masalah sosial dan memiliki kemampuan untuk mengekspresikan pendapat dengan baik serta ahli dalam membujuk orang lain. Pada dasarnya mereka adalah pribadi yang ekstrovert, ramah dan terbuka. Oleh karena itu bekerja di bidang amal, kegiatan sosial dan mengajar sangat cocok untuk mereka. Oke, jadi dari hasil tes ini Reno yang lebih sesuai adalah pada tipe sosial. Benar. Menurut Reno sendiri benar. Kayak gitu, ya, sesuai. Sesuai sama nomor 3 juga. Nah, terus pekerjaan apa yang katanya sesuai dengan tipe ini? Jenis pekerjaannya yang apa? Nah, yang Reno pilih apa? Ini bukan. Apa? Konselor. Atau guru. Nah, untuk cita-citanya memang Reno ingin jadi guru. Ya. Oke, jadi sudah sesuai ya antara cita-cita dengan hasil dari tes. Oke, kalau kesiapan kerjanya? Yang kesiapan kerjanya? Nah, apa Cen? Kesiapan Anda kerjanya? mampu berkomunikasi dengan baik, lisan maupun tulisan. Nah, Ya, Bu. Anda mampu bekerja sama dengan orang lain. Ya, benar. Anda mampu mengerjakan masalah di ya, Bu. Anda mampu berkomunikasi dengan baik. untuk yang karir ininya, bidang rekomendasinya? Udah sesuai ya? Ya, Bu. Oke, jadi teman-teman untuk Reno, terima kasih Reno. Ya, Bu. Jadi untuk Reno, tipe karakter karir yang hasilnya itu menunjukkan bahwa Reno ada pada tipe sosial. Dan menurut Reno itu sudah sangat sesuai dengan apa yang Reno cita-citakan pilihan karir nanti. Ya betul ya Reno ya? Ya, untuk yang lainnya semuanya sesuai. Ada lagi yang mau mencoba ke depan? Semuanya sesuai. Ada yang mau mencoba lagi nggak selain Reno? Sama, Bu. Ada nggak yang ih kok hasilnya gini? Enggak loh Bu, saya mah enggak kayak gini. Ada nggak? Ada nggak? Ada. Hah? Nggak ada, semuanya sesuai. Ya. Sesuai ya. Oke, ada yang jadi ini nggak sekarang? Oh iya, setelah saya tahu hasil minat hasilnya saya jadi langsung nanti kalau saya kerja berarti harus ini, kalau saya kuliah berarti saya harus ngambil jurusan ini. Ada yang seperti itu sekarang setelah tes ini. Luar biasa. Udah semuanya? Sudah cukup ya untuk asesmen ini? Sudah cukup ya? Silakan kalian simpan lagi handphonenya masing-masing. Disimpan di atas meja. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita masuk ke refleksi. Jadi, menurut kalian potensi apa saja yang kalian kenali dari hasil asesmen Holland Reasek? Banyak ya? Banyak. Tadi sudah disampaikan oleh Reno. Reno masuk. Sebetulnya ada 3 ya Reno ya. Yang pertama apa tadi Reno? Investigatif. Ya, investigatif. Yang kedua sosial. Yang ketiga enterprising. Enterprising itu apa? Wirausaha. Oke. Apakah hasil asesmen sudah sesuai dengan karir yang akan kalian pilih? Sesuai. Atau ada yang sebelumnya bukan itu, tapi setelah baca oh iya ya, mending saya kerjanya jadi ini. Ada yang kayak gitu? Ada apa nih? Hah? Ada nggak? Jadi langsung berubah karena sebelumnya masih bingung kan? Kalau sebelumnya masih bingung. Nah, setelah ada hasil tes yang barusan, kalian jadi langsung paham oh iya saya pilihannya jadi harus ini. Ada nggak?
Ada yang mau berbagi cerita? Kayaknya yang kesini. Ya, sebelumnya bukan itu ya. Nah, boleh. Yuk, nggak apa-apa. Nah, sok duduk aja kamu. Yang keras biar yang lainnya dengar. Siapa namanya? Ya, Rista gimana? Kopi. Kenapa alasannya? Suka masak. Apa tadi tipe yang mana yang menurut Dista sesuai dengan Dista? Tadi apa? Ya, kopi itu apa? Maksudnya? Coba bilang apa? Nah, untuk Dista, artistik memang ya. Ayo pilihan yang keduanya apa? Sosial psikologi berarti masuk ke sosial kan? Nah, itu terus yang ketiganya enterprising, berusaha, tapi yang lebih sesuai yang tadi artistik. Oke. Ya, jadi untuk yang Dista, kalau tadi Reno udah sangat sesuai sekali. Nah, kalau Dista ada perubahan rencana. Yang awalnya mau jadi psikologi berubah menjadi koki. Apakah itu salah? Tidak salah, karena itu hanya sebatas pilihan. Tadi untuk Dista ada yang kedua ya, ada pilihan dua, kecenderungan tipe sosial. Untuk sosiologi itu masuk di sosial. Jadi sebetulnya ini hanya untuk merencanakan dari apa yang akan nanti kalian pilih. Jadi untuk psikologi pun itu cocok, koki juga cocok. Jadi kalau nanti pada saat Dista memilih karir jadi koki, bisa enggak? Sangat bisa, karena sudah sesuai dengan minat Dista. Kemudian kalau jadi psikologi, bisa enggak? Bisa, karena ada kecenderungan tipe kedua yang berkaitan dengan sosial. Tidak ada yang salah. Dua-duanya bisa, bagus. Oke, ada lagi enggak? Oke, sudah cukup ya untuk refleksi ya. Bermanfaat nggak tesnya? Ada yang menjadi tambah bingung nggak? Enggak. Oke, berikutnya. Nah, kita masuk ke konsep. Kalian tadi pasti bertanya-tanya, apa sih Bu tes Holland itu? Itu sesuatu kata atau kosakata yang memang baru buat kalian. Betul nggak? Betul. Jadi, tes Holland Reassess itu adalah tes minat karir yang dikembangkan oleh Dr. John L. Holland. Nah, pada tes ini membantu seseorang mengenali tipe kepribadian dan minat kerja agar bisa menemukan bidang karir yang paling sesuai dengan dirinya. Jadi, dengan tes Holland ini diupayakan nanti ketika kalian tahu hasilnya, nih hasilnya seperti ini. Ada tipe investigatif, ada tipe sosial, enterprising, terus apa lagi? Realistik, artistik, pokoknya ada 6 tipe. Nah, diharapkan ketika kalian sudah kenal dengan potensi kalian, dengan minat karir kalian, ketika kalian memilih karir itu tidak menjadi sebuah beban hidup. Paham nggak beban hidup? Karena tidak sesuai. Misalkan ibu contohnya guru, padahal ibu sebelumnya itu cocoknya di wirausaha, di enterprising, jadi pengusaha, berurusan dengan perdagangan jual beli. Ibu nggak ada sama sekali. Kalau guru biasanya apa yang harus ada, tipe apa? Sosial. Tapi bukan, nggak ada sama sekali pilihan kecenderungan tipe sosial. Bakalan nyaman nggak kira-kira ibu jadi guru? Yang ada ibu di sekolah bakalan dagang. Gak betah di kelas. Kalau masuk kelas, ibu ini punya dagangan nih, ibu jualan ini, mau gak beli? Pisang goreng atau nggak donat ikan mambo. Ya, karena ibu tidak ada sama sekali kecenderungan tipe sosial, gak ada sama sekali. Jadi yang paling menonjol adalah misalkan artistik, investigatif, sama enterprising, wirausaha itu. Gak bakalan nyaman. Pasti lama-lama ibu bakalan resign, mengundurkan diri, karena tidak sesuai dengan jiwa ibu. Nah, ini pun penting buat kalian. Pada saat kalian merencanakan karir kalian di masa depan, itu harus sesuai banget, biar kaliannya bisa menikmati, bukan hanya mencari
Cuan. Tapi kalian tuh benar-benar menikmati hidup di pekerjaan itu. Ih, ini mah aku banget. Kalian bakal betah, bakalan nyaman. Jadi happy terus bawaannya, nggak rusing, nggak rewel, nggak kesel. Ya sudah terbayang nggak? Ya sudah terbayang ya? Dari tes ini sampai nanti keputusan kalian merencanakan karir. Bukan hanya pekerjaan saja, tapi kuliah pun ini jurusan. Menentukan jurusan pada saat nanti kuliah juga ini penting, tes ini. Ya. Oke, berikutnya ada urgensinya nggak sih dari sebuah tes? Ada. Tes Holland Riasek ini untuk apa? Untuk memetakan kecocokan karir berdasarkan kepribadian. Ya, tadi kan Dista contohnya, Bu, awalnya saya mau jadi psikologi. Ya, tapi setelah ikut tes ini berubah tuh jadi ingin jadi koki. Padahal dua-duanya, entah itu psikologi ataupun koki, itu ada pada hasil kecenderungan tipe kepribadiannya Dista. Jadi dua-duanya bisa menjadi satu pilihan. Ya, mau jadi koki bakalan insya Allah betah, siap. Mau jadi psikologi juga bakalan siap. Ya, paham ya Dista ya? Oke, lanjut. Nah ini, tadi kan kalian ada tes Holland itu ada 6 tes, sebetulnya ada 6 tipe hasilnya. Ada tipe realistik, yang kedua apa? Investigatif, yang ketiga artistik, yang keempat, yang kelima enterprising, yang keenam konvensional. Oke, Ibu mau dong satu orang maju, Saiful bacain. Maju sini. Biar dipahami. Nah, ini KM. Nah ini. Mengenali potensi karir masa depan. Yang terus. Tes karir Inklusi. adaptasi dari tes minat karir dari John Holland yang dikenal dengan Riasek. Tes ini adalah salah satu teori paling terkenal dalam pemilihan karir dalam bimbingan konseling. Teori Holland mengklasifikasikan minat dari seorang ke dalam 6 tipe kepribadian yang berbeda, yaitu 1. Realistik, praktis fisik nyata, individu yang suka bekerja dengan benda, mesin, atau kegiatan fisik, seringkali lebih tertarik pada pekerjaan yang melibatkan keterampilan praktis dan teknis. Contoh profesi: mekanik, tukang listrik, teknisi, polisi, petani. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih ya. Oke, jadi untuk yang realistik ini, tipe karakter orangnya itu seperti apa? Yang suka bekerja dengan benda. Jadi nggak bisa kalau berhubungan dengan bukan benda. Jadi harus berhubungan dengan benda, dengan mesin, atau dengan kegiatan fisik. Seringkali lebih tertarik pada pekerjaan yang melibatkan keterampilan praktis teknik. Biasanya teknisi nih, orang-orang teknisi kayak contoh mekanik, berhubungan dengan mesin kan? Mesin motor, mesin mobil, tukang listrik udah jelas, teknisi, polisi, dan petani. Ya, jadi orang-orang yang realistik itu dunia pilihan profesinya yang ini. Ada jadi petani, yang cocoknya ada yang jadi polisi, ada yang jadi teknisi. Yang kedua, perempuan boleh siapa? Masuk Hilma juga. Siapa ini? Oh ya, Hilma. Oke, Hilma. Yang kedua, yang keras Hilma. Investigatif, analitis, Intelektual. Gimana cek karakternya orangnya? individu yang tertarik pada pemecahan masalah, riset dan aktivitas yang membutuhkan pemikiran analitis dan penelitian. Contoh profesinya: ilmuwan, dokter, analisis data, insinyur, peneliti, psikologi. Oke, terima kasih. Kasih plus dulu. Yang kedua, investigatif itu lebih kepada analisis dan intelektual. Ya, contoh profesinya kayak ilmuwan, dokter, analisis data, insinyur, peneliti, dan psikolog. Ini pilihan profesi yang paling cocok. Yang ketiga, boleh laki-laki lagi siapa? Rapi, ayo Pi. Lanjut Pi. Apa yang ketiga? Yang ketiga Artistik. kreatif atau imajinatif. Individu yang tertarik pada
profesi kreatif seperti seni, musik, atau desain. Contoh profesi seniman, penulis, aktor, desainer, grafis, musisi, arsitek. Arsitek. Oke, terima kasih Raffi. Nah, untuk yang ketiga itu artistik. Artistik itu artis seniman banget. Orangnya nyeni. Entah itu mau jadi musisi, entah itu mau jadi arsitek, desain grafis, aktor, seniman, jadi nyeni banget orangnya. Tahu nggak seni? Orang yang seni. Ya. Kayak siapa? Kayak Rahmat. Kan udah kelihatan ya. Oh, suka main musik, suka drama, suka teater. Berarti itu tipe karakter ke ininya masuk ke artistik. Yang keempat itu sosial. Sosial itu lebih ke komunikasi. Individu yang suka berinteraksi dengan orang lain, membantu, mendidik, atau melayani orang. Contoh profesinya guru, konselor, perawat, psikolog, pekerja sosial. Pokoknya semua bidang pekerjaan yang berhubungan dengan sosial. Kayak guru, ibu cocok nggak jadi guru? Cocok, karena ibu jiwa sosial banget. Jadi pada saat ibu dapat profesinya seorang guru itu udah nyaman banget buat ibu. Kenapa? Karena memang ibu jiwa sosial banget, masuk ke titik kepribadian yang sosial. Ya, yang berikutnya adalah enterprising, pemimpin dan persuasif. Individu yang menyukai kegiatan yang berhubungan dengan kepemimpinan, persuasi dan mengambil keputusan dalam konteks bisnis dan organisasi. Apa sih ini enterprising? Pengusaha. Ya, contoh profesinya apa? Pengusaha, politikus, manajer, marketing, pengacara, pokoknya yang berhubungan dengan kepemimpinan. Ya. Yang terakhir nih, konvensional, terstruktur dan teliti. Individu yang cenderung tertarik pada pekerjaan yang terstruktur, sistematis dan terkait dengan pengelolaan data atau informasi. Apa bidang profesinya? Akuntan, terus pokoknya ini mah jiwa-jiwa akuntan. Ya, jadi yang bisa jadi sekretaris, nah itu biasanya masuk ke tipe konvensional. Yang terakhir, silakan. Oh ini ibu ada ini. Dibagi. Tulis judulnya rencana karir masa depanku. Yang satu ini. Beneran gak ada banget. Nggak ada bawa, dan nggak ada. Gak ada. Yuk ditulis. Nah sekarang tulis rencana karir masa depanku. Oke, sekarang silakan kalian udah itu begini. Sekarang silakan kalian tulis rencana karir masa depanku yang sesuai dengan hasil dari tes riasek yang tadi. Jadi contoh misalkan saya mau kuliah jurusan ini karena saya mau jadi apa? Sok karena satu jadi berenang. Bu, aku. Ya? Oh kurang satu. Udah ada, Bu. Udah ada. Banyak kali lainnya. Di mana tadi? Ayo, yang sudah selesai silakan kalian tempelkan di papan tulis yang ada di belakang. Ayo, gantian pulpennya.
Mau kasih nama jalan, Bu? Gak usah, gak apa-apa. Jauh. Gak ada lagi. Ayo yang sudah silakan kalian tempelkan dan gantian kita lagi. Luas ya, benar nggak? Jadi harus mulai berencana secara spesifik. Mau jadi apa orang sukses itu? Kan sukses itu dia sukses pengacara, petani ya. Petani ya. Yuk yang sudah ditempel. Yang sudah selesai boleh langsung ditempel. Ke belakang ditempel. Siap, Bu. Dok, yuk yang sudah ditempel. Kira tulis. Yang sudah selesai boleh langsung ditempel. Nah, oke, terima kasih. Yuk, yang sudah selesai boleh ditempel ya. Abdul dia. Adik, dia. Ada kursi. Kira satu tidak. Salah gini aja. Berman kotor. Oke. Adik, dia. Ada kursi. Salah gini aja. Kabalik ya, Nok? Kabalik, Nok. Bisa bos di akalan kan anjay industri mantap bro. Di Abdul Kadiamani lagi pulpen. Kabalik ya, Nok? Nggak kabalik, Nok. Bisa bos di akalan, mantakan kayak kudu main akal. Memang dia akalan. Anjay, industri mantap bro. Abdal mau diamani oleh pulpen. Betul. Enak. Ini hari kita. Lanjutkan. Itu saya. Itu aja rapi, kan berat-berat. Cerita ya.
tugas saya. Dibalik ya. Ini yang isi artistik siapa? Artisnya apa? Artistiknya di bidang apa? Ayo, siapa nih? Siapa ini? Desainer Bu. Tulis. Tulis harus ini. Oke, ada lagi yang belum? Sok, ayo. Nih pulpennya nih, kasih yang belum. Ada lagi yang belum pulpennya? Nih. Sok ditempelin lagi. Oke. Yuk, sok tempelin. Oh iya. Bukan saya. Oke. Dibalik kita jawab dulu. Bu ada yang cerita itu Bu. Enggak apa-apa. Udah semuanya, ada yang belum? Yang belum. Anja. Ustaz. Hormat. Menjadi apa ini? Abdi negara Bu. Nama Ustaz. Amin, amin ya Allah. Ya Dek, senang nanti Dek, kemana? Spill dong Bu. Amin ya Allah. Tapi mekanik nih. Ya gak apa-apa. Mekanik. Udah semuanya? Ada yang belum? Udah selesai semuanya ini? Udah. Oke, alhamdulillah semuanya sudah menuliskan dan menempelkan rencana karir di masa depan. Ini tadi sudah baca satu-satu, luar biasa ini. Semoga apa yang kalian tulis hari ini menjadi sebuah doa dan Allah kabulkan. Amin ya, ya Allah, semoga semuanya dilancarkan, diberikan jalan untuk menuju karir yang lebih Baik. yang semuanya sesuai dengan minat kalian, supaya pekerjaan kalian membawa kebahagiaan. Oke, yang berikutnya terakhir, sudah selesai. Alhamdulillah. Ibu, sebelum kita tutup, Ibu mau satu orang aja menyampaikan refleksi perasaannya setelah kalian selesai mengikuti kegiatan klasikal hari ini yang berkaitan dengan potensi karir. Oke, adakah di sini satu orang? Ayo, siapa aja boleh. Perasaannya bagaimana? Apakah menjadi lebih terarah cita-citanya? Misalkan saya senang. Ayo siapa? Ayo siapa? Oke, terima kasih Alia, silakan. Kasih opas dulu dong. Bagaimana perasaannya setelah mengikuti kegiatan klasikal hari ini? Jadi perasaan Alia setelah mengikuti kegiatan klasikal ini
menjadi lebih tahu minat bakat Alia itu apa sebenarnya. Karena sebelum-sebelumnya kan emang bingung. Jadi setelah kegiatan ini jadi tahu kalau Alia itu lebih ke sosial, suka membantu dan juga senang berkomunikasi sama orang lain. Jadi bermanfaat ya, kegiatan klasikal hari ini membawa kebahagiaan. Awalnya yang bingung menjadi tidak bingung. Oke, terima kasih Alia kesimpulan selanjutnya. Perasaan itu sama dengan apa yang kalian rasakan? Sama. Atau ada nggak yang menjadi lebih bingung? Ikut tes ini malah jadi saya tambah bingung ini mau kemana? Ada nggak? Nggak ada. Jadi semuanya sudah menjadi lebih terarah, betul? Oke. Nah, alhamdulillah kegiatan hari ini sudah selesai dan dicukupkan. Ada satu quote terakhir. Ketika minat bertemu dengan kemampuan, karir bukan lagi sekedar pekerjaan, tapi sebuah perjalanan hidup yang bermakna. Bisa sampaikan berkaitan dengan materi karir untuk kalian. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan hari ini atau kegiatan kita hari ini itu membawa keberkahan, kebermanfaatan buat kita semuanya, terutama pada karir kalian nanti di masa yang akan datang. Sekali lagi Ibu sampaikan terima kasih. Kita baca doa dulu ya, atau kita tutup dengan hamdalah. Sudah ada yang pokoknya. Udah. Oke, terima kasih. Ya, sekian silakan kalian boleh melanjutkan ke pelajaran PJ 4. Terima kasih semuanya. Yang hadir. Boleh.